Kami hadirkan sorotan lain di pagi hari ini pemirsa. Karena dinilai kurang layak huni, DPR ini memutuskan untuk menghentikan fasilitas rumah dinas bagi anggota DPR RI periode untuk 2024 sampai 2029. Namun, sebagai gantinya, anggota DPR nanti akan diberikan tunjangan perumahan setiap bulannya. .580 anggota DPR RI periode 2024-2029 sudah tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas, namun sebagai gantinya mereka akan mendapatkan tunjangan perumahan setiap bulan. Hal ini tertuang dalam surat edaran Sekretariat Jenderal DPR RI pada 25 September 2024. Sekjen DPR RI Indra Iskandar menyebut, alasan tidak lagi mendapatkan rumah dinas karena rumah dinas yang sekarang kondisinya kurang layak huni. Salah satunya dikarenakan bocor-bocor. Namun, Indra mengakui 45% rumah dari sekitar 596 rumah yang ada di komplek rumah jabatan anggota DPR RI masih dalam kategori layak untuk dihuni. Diperkirakan satu anggota DPR akan mendapatkan 30 hingga 50 juta per bulan sebagai tunjangan perumahan jika menyesuaikan harga properti di Jakarta. Masih baik. Ada yang kurang baik dan ada juga yang memang kondisinya cukup masuk parah gitu ya. Nampak di depan, kalau dari fasad depan hanya kelihatan memang sedikit kusam ya. Tapi kalau sudah dari dalam ada beberapa problem yang tadi teman-teman semua lihat berkaitan dengan bocoran akibat atap gitu ya. Kemudian juga banyak rembesan kerusakan akibat plumbing, pemipaan yang sudah cukup tua, memang bangunan di sini dibangun tahun 80-an. Kemudian juga di tanggal 24 kemarin diputuskan dan disepakati untuk kedepannya akan diberikan dalam bentuk tunjangan. Nah, tunjangan ini tentu adalah bagian dari bagaimana cara kami memberikan layanan kepada Dewan, karena persidangan yang dilakukan, kegiatan yang dilakukan Dewan itu sangat padat, sehingga sudah selayaknya lah anggota-anggota Dewan itu bisa memiliki hunian atau tempat tinggal itu yang layak, yang tenang, yang bisa produktif dalam mengerjakan tugas-tugas konstitusinya. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengaku belum mendengar terkait rencana penggantian rumah dinas menjadi tunjangan. Nah, mungkin soal tunjangan-tunjangan dan lain-lain baru minggu depan, karena seperti kita tahu kita baru selesai perhelatan memilih pimpinan DPR, kemudian pimpinan MPR, dan baru minggu depan kemungkinan kita akan membicarakan hal-hal yang lain. Saya belum dikasih tahu justru, karena saya kebetulan memang sudah mengembalikan dan sampai saat ini ya tinggal di rumah sendiri. Sebetulnya anggota DPR juga sudah mendapatkan tunjangan, bukan hanya menerima gaji pokok. Para wakil rakyat di Senayan juga mendapatkan sejumlah tunjangan yang bila ditotal jumlahnya pun fantastis. Wacana tunjangan perumahan bagi anggota DPR sungguh menjadi sebuah ironi dikala masyarakat kian terhimpit dengan beragam masalah ekonomi. Kalian harus menunjukkan dulu, kalian ada gunanya gitu buat bangsa ini gitu, sebelum kemudian menuntut banyak hal dari negara ini. Saya kira itu yang selalu lupa jadi pertimbangan DPR gitu ya. Publik itu tidak asal menolak juga gitu ya apa yang diminta, fasilitas apa yang diminta oleh DPR. Yang ditolak oleh publik, kalian tuh belum tunjukkan bisa bekerja serius. Kalian belum bisa tunjukkan bahwa DPR itu bisa bebas dari korupsi gitu ya. Kok belum bisa nunjukin itu semuanya? Apa-apa minta tunjangan baru, apa-apa minta fasilitas baru. Saya kira itu yang jadi persoalan yang membuat semua rencana DPR selalu saja ditentang oleh publik, termasuk rencana mereka untuk mengganti fasilitas rumah dinas dengan tunjangan perumahan. Bahkan Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak lebih dari 52.000 tenaga kerja terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK sejak Januari hingga September 2024. Ditambah dengan penurunan kelas menengah yang kian terhimpit dengan beragam kebijakan. Di antara kenaikan harga BBM, rencana kenaikan PPN 12%, hingga wacana kewajiban bayar iuran tapera sebesar 3%. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat Indonesia mengalami deflasi selama 5 bulan berturut-turut sejak Mei 2024. Sejumlah ekonom pun menyebut deflasi terjadi karena pelemahan daya beli masyarakat.
Maka wajar jika timbul kritik bahwa rencana tunjangan perumahan bagi para anggota dewan hanya memikirkan kenyamanan semata. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.